Shalom, berjumpa kembali melalui Renungan Harian Sarota hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Memulai semua kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini, oleh karena Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam peristirahatan kami semalam lamanya, sehingga Tuhan membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang penuh keberkatan, bahkan boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Memulai semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Saat kami baca ya Tuhan, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, bahkan memahami firman-Mu dengan baik. Bantu kami untuk mengenali apa kehendak-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong menerangi pikiran kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Yehezkel pasal 2 ayat 8 sampai dengan Yehezkel pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngengakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu di dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan renungkan firman ini dengan satu tema, jangan gentar. Dalam bahasa Toraja dikatakan, dakmu magiang. Dakmu magiang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yehezkel adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia menandakan bahwa Yehezkel rapuh. Allah memanggil dan memperlengkapi dengan rohnya, lalu mengutusnya ke tengah-tengah bangsa pemberontak. Bangsa Israel adalah pemberontak kepada Allah, bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel bisa saja mendengarkan Yehezkel, namun bisa juga menolak. Pemanggilan dan pengutusan ini bukan hal yang mudah bagi Yehezkel. Allah tahu kegelisahan hati Yehezkel, karena itu Allah katakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya. Allah tahu bahwa Yehezkel rapuh dan takut untuk tugas yang berat ini, namun Allah meneguhkan hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyampaikan ajakan pertobatan kepada bangsa pemberontak adalah tantangan yang berat. Allah ingin agar umat tahu bahwa ada seorang nabi Allah di tengah mereka, dan Allah ingin agar mereka bertobat. Yehezkel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa pilihan atas dirinya istimewa, yakni untuk menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Saudara-saudara, keadaan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya memberontak kepada Tuhan melalui perih hidup sehari-hari. Para pendeta, penatua, dan diaken diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menyerukan peringatan dari Tuhan. Jangan takut kepada mereka, walaupun mereka adalah orang kaya, pejabat, ambek-ambek tondok, dan lain sebagainya. Tetapi tegurlah mereka, peringatilah, dan ajarlah mereka seturut firman Tuhan. Mereka mau mendengar atau tidak, berbicaralah dan sampaikanlah firman Tuhan kepadanya. Ingat, Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing dan menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk kami semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati kami dalam berbagai tugas dan aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Berkati yang bekerja dalam berbagai bidang usaha ya Tuhan. Kau memberkati, biarlah melalui usaha-usaha yang dilakukan boleh memberi berkat bagi setiap kami, bahkan boleh kami jadikan sebagai saluran berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Berkati kami di setiap pekerjaan, biarlah melalui pekerjaan itu nama Tuhan senantiasa puji dimuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah, kiranya Tuhan menolong memberkati setiap usaha perawatan yang dilakukan sehingga boleh memberi berkat kesembuhan. Bapa dalam surga, begitu juga kami berdoa untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan yang sedang dalam penuntutan ilmu. Tuhan kiranya memberi kekuatan, memberi kesehatan yang baik, bahkan pengetahuan, sehingga melalui pendidikannya
boleh dijalani dengan baik dan pada akhirnya nanti boleh selesai dengan baik ya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan jalan yang terbaik sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka sudah peroleh, sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan, mereka boleh juga mendapatkan apa yang mereka kehendaki seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dengan teguh memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan di muka bumi ini. Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya, amin.